Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai detik ini kita semua masih diberikan kesehatan walaupun dirundung kondisi pandemi COVID-19. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Indri Permana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi atas kesempatan luar biasa yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi mengenai etika dan moral. Teman-teman yang saya banggakan, sebelum materi mengenai etika dan moral, saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri bernama Bima Ananta, rekan saya Julian Nilanda, rekan saya satunya lagi bernama Fadila Munawarotul Aulia. Kami bertiga merupakan mahasiswa-mahasiswi program studi Manajemen Administrasi semester 6 Akademi Manajemen Belitung. Belum kita mempelajari lebih dalam mengenai etika dan moral, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa alasan kita dan urgensinya saat ini mempelajari mengenai etika dan moral. Menurut Muhammad Qorib dan Muhammad Zaini dalam bukunya Integrasi Etika dan Moral, ada 3 hal yang menjadi faktor penting mengapa kita harus mempelajari etika dan moral. Yang pertama, krisis mentalitas dan moralitas bangsa. Yang kedua, peran moral serta etika pendidikan dalam pembangunan bangsa. Dan yang ketiga adalah membentuk moral dan membangun karakter melalui pendidikan. Oleh karena itu, ketiga alasan ini dirasa cukup kuat melatar belakangi mengapa pentingnya kita belajar mengenai etika dan moral. Oleh karena itu, kelompok kami akan coba membahas mengenai etika, moral, serta perbedaan antara etika dan moral. Yang pertama, kelompok kami akan membahas materi mengenai etika. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas mengenai materi etika, ada lebih baiknya kita menyamakan persepsi mengenai pengertian ataupun definisi dari etika. Kali ini kelompok kami akan definisikan etika dari sisi etimologis dan terminologis. Dari sisi etimologis, secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau watak. Kemudian, dalam bahasa Prancis, etika dikenal dengan bahasa etiquette atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut etiquette yang artinya kebiasaan, cara bergaul, ataupun berperilaku yang baik. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau biasa disebut dengan akhlak. Sedangkan menurut istilah, etika bisa diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya di kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, etika mempunyai arti sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk. Dari beberapa pengertian sebelumnya, dapat kita tarik benang merah bahwa etika merupakan perilaku, kebiasaan, dan nilai moral seseorang mengenai apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Setelah kita mendapatkan mengenai teori perkembangan etika, menurut pendapat Muhammad Qorib dan Muhammad Zaini, teori perkembangan etika dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah teori deontologis. Menurut teori ini, betul salahnya suatu tindakan tidak ditentukan dari akibat tindakan tersebut, akan tetapi pada cara bertindak yang begitu saja terlarang atau wajib untuk tidak dilakukan. Yang kedua,
teori teleologis. Menurut pandangan teori ini, etika adalah betul tidaknya suatu tindakan justru tergantung dari akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Teori perkembangan etika yang ketiga adalah teori egoisme etis. Menurut teori ini, banyak menyoroti tentang akibat dari perbuatan bagi kepentingan pribadi dan bukan kepentingan orang banyak. Jadi di teori ini lebih menekankan pada sisi egois. Yang keempat adalah teori hak. Teori hak berbicara mengenai suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah teori keutamaan. Menurut teori ini, tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, akan tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter tersebut mencerminkan manusia yang hina. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi macam-macam etika. Etika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum merupakan etika yang membahas aturan dan perilaku secara umum. Etika inilah yang dijadikan dasar dan pegangan manusia untuk bertindak dan dijadikan sebagai tolak ukur penilaian baik buruknya suatu tindakan. Yang kedua adalah etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan etika dalam bidang atau situasi tertentu. Contohnya ada pada profesi tertentu. Dari sinilah lahir berbagai kode etik profesi, misalnya etika jurnalistik, etika umum, etika bisnis, dan berbagai jenis etika lainnya. Berbicara mengenai etika, tentunya etika pasti memiliki ciri-ciri ataupun karakteristik tertentu. Ciri-ciri etika terbagi menjadi 4. Yang pertama, etika bersifat mutlak atau absolut. Maksudnya, sifat mutlak atau absolut berarti sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Etika sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak pula tergantung dengan dasar moral yang berubah-ubah. Sebagai contoh, etika negatif, yaitu membunuh dan merampas hak atau milik orang lain yang merupakan perbuatan dan tindakan yang tidak bermoral apapun alasannya. Yang kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Umumnya, etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh siapapun. Hal itu karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. Sebagai contohnya, apabila ada individu yang mencuri meskipun tak diketahui oleh orang lain, tetap saja itu merupakan suatu tindakan yang telah melanggar etika dan norma yang berlaku. Yang ketiga adalah etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia, yakni cara perspektif batin yang berhubungan dengan baik atau buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia ataupun individu tertentu. Hal ini tentunya akan memunculkan perdebatan dalam diri manusia apabila ingin melakukan perbuatan yang buruk atau jahat. Dan yang keempat adalah etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Etika sangat erat kaitannya dengan perilaku, perbuatan, dan tingkah laku suatu individu. Dengan begitu, umumnya etika akan terbentuk secara alami akibat adanya perilaku, perbuatan, dan tingkah laku dari individu tersebut. Halo teman-teman, pada pembahasan kali ini bersama saya Fadila Munawwaratul Aulia. Di slide berikutnya, kita akan membahas mengenai manfaat etika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, etika bermanfaat sebagai penghubung antar nilai. Yang kedua, etika bermanfaat sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, etika bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap kritis. Yang keempat, etika bermanfaat sebagai suatu pendirian dalam diri. Yang kelima, etika bermanfaat untuk membuat sesuatu sesuai dengan peraturan.
Selanjutnya, yang keenam, etika sebagai bentuk mengorbankan sedikit kebebasan dalam dirinya. Yang ketujuh, manfaat etika dalam kehidupan bermasyarakat adalah etika dapat membantu dalam menentukan pendapat. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika. Menurut Khairul Umam, ada beberapa prinsip etika, yaitu yang pertama, prinsip keindahan. Berdasarkan prinsip ini, etika manusia berkaitan dan memperhatikan nilai-nilai keindahan. Misalnya, seseorang memerlukan penampilannya serasi dan indah untuk dipandang dalam hal berpakaian, serta digunakan di waktu yang sesuai. Dalam suasana kantor, hal ini diwujudkan dalam bentuk perancangan tata ruang, furniture, dan hiasan lainnya yang dapat meningkatkan kenyamanan dan semangat dalam bekerja. Yang kedua, prinsip persamaan. Etika dilandasi prinsip persamaan dapat menghilangkan tindakan diskriminatif yang membeda-bedakan dalam interaksi manusia. Misalnya, dalam etika profesi, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak boleh dibeda-bedakan, karena kedudukan setiap masyarakat sebagai warga negara adalah sama. Yang ketiga, prinsip kebaikan. Kebaikan merupakan sikap atau karakter dari sesuatu yang menimbulkan pujian, keunggulan, kekaguman, dan ketepatan. Prinsip kebaikan sangat erat dengan hasrat dan cita manusia. Misalnya, dalam pemerintahan, tujuan pembangunan dan pelayanan publik pada dasarnya untuk menciptakan kebaikan dan perbaikan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Yang kelima, prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan memegang dua prinsip utama, yaitu kemampuan untuk menentukan diri sendiri dan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Yang keenam, prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran memegang prinsip bahwa suatu kebenaran harus dapat ditunjukkan dan dibuktikan kepada masyarakat umum agar masyarakat mempercayainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai moral. Menurut Maria Assumpta, pengertian moral adalah aturan-aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Pengertian lain mengenai moral yaitu yang pertama, bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Akhlak, budi pekerti, dan susila. Yang kedua, moral adalah kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya. Isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. Yang ketiga, moral adalah ajaran kesusilaan yang dapat ditarik suatu cerita. Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau buruk. Itulah yang dimaksudkan dengan moral. Selanjutnya, moral dibagi menjadi dua, ada moral baik dan buruk. Moral baik adalah segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik, dan moral buruk adalah tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. Selanjutnya, bersama saya Nilanda. Pada saat ini, kita akan membahas mengenai esensi nilai moral. Esensi nilai moral dibagi menjadi dua. Yang pertama, moralitas ekstrinsik. Moralitas ekstrinsik ialah penilaian baik buruk atas tindakan manusia yang didasarkan melulu dalam konformitasnya atau kesesuaiannya dengan hukum positif atau perintah. Yang kedua, moral intrinsik. Moral intrinsik menegaskan kebenaran bahwa tatanan moral manusia itu baik atau buruk, adil atau tidak, bukan karena ditentukan oleh keputusan atau pertimbangan manusia yang berkuasa atau instansi yang berkuasa, melainkan
oleh kesadaran kita dalam arti yang sedalam-dalamnya sebagai manusia. Jenis dan wujud moral. Yang pertama, moral ketuhanan. Moral ketuhanan adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau religius berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Contohnya, menghargai sesama manusia, menghargai agama lain, dan hidup rukun dengan yang berbeda agama. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Contohnya, menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. Yang ketiga, moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan adalah semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Contohnya, mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertemu atau berpapasan. Dan yang keempat, moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etika, profesional, dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Contohnya, selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya. Dari penjabaran yang tekan sebelumnya, mungkin sebagian dari kita masih bingung perbedaan antara etika dan moral. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan antara etika dan moral. Perbedaan etika dan moral yang pertama yaitu, moral adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap individu, sedangkan etika tidak harus dimiliki oleh setiap individu, namun akan lebih baik apabila manusia tersebut memiliki etika. Yang kedua, sifat dari moral adalah normatif imperatif, sedangkan etika memiliki sifat yang normatif sistematis atau filosofis. Yang ketiga, etika apabila dikatakan oleh seseorang yang melakukan perbuatan baik akan menjadi kurang pas, karena etika adalah sebuah studi, sedangkan moral lebih tepatnya adalah mengarah ke sifat yang dimiliki oleh setiap individu. Yang keempat, contoh perilaku yang sering dimiliki oleh masyarakat kelas atas yang memiliki moral, namun jarang sekali untuk memperhatikan etika, ketika biasanya hanya dipikirkan oleh pemerintah, khususnya oleh DPR, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, mereka bertugas untuk membuat peraturan. Kembali lagi bersama saya, Bima Ananta. Saya perwakilan dari kelompok 1. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Bima Ananta. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman semua karena telah menyimak video kami ini mengenai etika dan moral. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung tuliskan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.